Halo pemirsa setia Fibis News, berjumpa kembali dengan Asido Situmorang dalam program Fibis News Trending Topics. Berita dalam negeri, untuk minggu berikut 3-7 Juli setelah Bursa Efek Indonesia libur lebaran pada 23-30 Juni, IHSG nampaknya bergerak naik untuk mendekati level 5.900 dengan indikasi sentimen penguatan bursa kawasan pada seminggu ini. Indeks harga saham gabungan pada awal perdagangan awal bulan Juli, Senin 3 Juli, dibuka dalam rekor tertinggi baru, naik 16,89 poin atau 0,3% pada 5.846,6. Penguatan IHSG terdukung penguatan bursa Wall Street dan rupiah. Pada hari Rabu 5 Juli, PT Mega Power Makmur Tbk yang bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik telah resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten yang ke-553 dengan kode saham MPOW. Pada saat pembukaan perdagangan bursa, saham menyentuh level Rp340 atau meningkat sebesar 70%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa untuk menghadapi tekanan pelemahan global sejak tahun 2014, pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif sebagai stimulus untuk mendorong ekonomi serta melindungi masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo akan mulai melakukan kegiatan yang terkait dengan KTT G20. Sebagai lead speaker untuk isu counter terrorism, juga akan menyampaikan intervensi di sesi 1 yang terkait dengan masalah ekonomi dan keuangan. Pada Jumat 7 Juli dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia dan Belanda, selanjutnya pada hari Sabtu dengan Perdana Menteri Spanyol. Berita luar negeri, indeks manufaktur swasta China Caixin PMI untuk Juni mengalahkan ekspektasi, memberikan sinyal lain bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia ini sedang terus menentang ekspektasi perlambatan. Demikian rilis pada hari Senin 3 Juli. Harga emas naik 8% di semester pertama tahun ini, kenaikan didukung penguatan di kuartal pertama yang terpicu sentimen ketidakstabilan politik dan kekhawatiran kebijakan ekonomi di awal pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Juga terdukung pelemahan dolar Amerika Serikat dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Akhir bulan Juni yang juga akhir perdagangan kuartal kedua tahun ini menunjukkan dolar Amerika Serikat anjlok sepanjang kuartal kedua dengan penurunan 4,7%. Penurunan kuartal kedua ini merupakan penurunan kuartal terparah sejak kuartal ketiga 2010. Kekhawatiran tentang kelebihan pasokan telah membuat harga minyak mentah Amerika Serikat anjlok sekitar 14% dan mencapai 16% untuk minyak mentah Brent sepanjang semester pertama tahun ini. Meskipun ada kesepakatan yang melibatkan anggota OPEC dan beberapa produsen besar lainnya untuk mengekang produksi. Berita terakhir, indeks utama bursa Wall Street menguat pada paruh pertama tahun ini terdukung optimisme kuat pemerintahan baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diharapkan menjalankan kebijakan belanja besar infrastruktur dan reformasi pajak. Indeks Nasdaq telah mengungguli indeks Dow Jones dan S&P 500 tahun ini melonjak 14,1% dan membukukan kenaikan terbesar pada semester pertama sejak 2009. Demikian program Fibis News Trending Topics pada pekan ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berakhir pekan. Salam Fibis.